Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laudi Nurul Huda. NIM saya 11/2023 14897. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah kelompok saya buat, yaitu NutriTracker Food Image Recognition berbasis Deep Learning untuk deteksi jenis makanan dan kandungan nutrisi makanan Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Rekan-rekan saya di sini ada Erma Ardelia, Rizky Dwi Latifasari, dan Fauzan Arif Prayogi. Latar belakang. Ini nanti saya akan membahas PowerPoint-nya dengan singkat karena saya akan beralih ke kode. Jadi latar belakangnya itu dalam era digital, perhatian terhadap kesehatan dan pola makan itu semakin meningkat. Tapi sayangnya, keterbatasan informasi yang bisa diakses sama masyarakat itu menjadi hambatan. Nah, kemudian karena keterbatasan informasi tersebut, asupan kalori itu menjadi berlebih dan menyebabkan berbagai penyakit, termasuk kanker yang paling parah. Sebelum sampai ke kanker, ada diabetes, ada obesitas, dan lain sebagainya. Teknologi deep learning seperti CNN dengan algoritma MobileNet V2 menawarkan solusi praktis melalui aplikasi NutriTracker, aplikasi yang kami buat. Aplikasi kami ini memanfaatkan dataset gambar untuk mengenali jenis makanan, menganalisis kandungan nutrisinya, dan memberikan informasi secara otomatis tanpa input manual. Dengan pendekatan berbasis CRISP-DM dan penerapan dalam Streamlit, NutriTracker diharapkan dapat membantu masyarakat memilih makanan yang lebih sehat. Namun, tentu saja, akurasi dari model tetap menjadi tantangan utama dalam analisis berbasis gambar makanan. Rumusan masalah. Jadi, performanya itu seperti apa algoritma CNN dalam memprediksi nutrisi menggunakan dataset Food Nutrition, Indonesian Food and Drink Nutrition, serta custom dataset dari RoboFlow. Jadi yang kami pakai di sini pada akhirnya adalah RoboFlow. Kemudian bagaimana menyediakan informasi nutrisi dan kalori yang akurat untuk membantu masyarakat memantau asupan gizi. Nah, penelitian ini ada batasannya. Batasannya itu kami hanya menggunakan dataset makanan Indonesia dengan keterbatasan gambar yang sesuai karakteristik kuliner lokal. Kita lanjut. Tujuannya ada dua. Yang pertama itu mengembangkan aplikasi berbasis deep learning dengan arsitektur CNN seperti MobileNet V2 untuk mengidentifikasi jenis makanan dan memberikan informasi nutrisinya. Kemudian menyediakan fitur dalam aplikasi yang menampilkan informasi nutrisi dan kalori untuk setiap makanan yang sudah dikenali sama model. Selanjutnya, manfaat ini memberikan informasi kandungan nutrisi makanan sehari-hari, mendukung pengembangan teknologi deep learning, khususnya algoritma CNN, untuk aplikasi kesehatan dan nutrisi. Kemudian memberikan solusi bagi industri makanan dan kesehatan dalam menyediakan informasi nutrisi yang lebih baik bagi konsumen. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan membahas untuk bagian kodenya. Pertama kita akan bahas yang notebooknya dulu, IPYNB, training model pertama kali sebelum kami deploy ke dalam Streamlit. Yang pertama, blok kode pertama ini ada, saya zoom dulu. Blok kode pertama ini ada blok kode untuk impor library dan juga fungsi-fungsi dari library TensorFlow dengan dictionary Keras. Jadi di awal ini TensorFlow itu adalah library utama kami yang kami pakai untuk membangun dan mengembangkan model. Kemudian ada Pandas di sini. Pandas ini untuk memanipulasi data
untuk mengelola data. Kemudian ada NumPy, ini library yang nantinya akan berurusan dengan penghitungan atau operasi-operasi matematis yang dibutuhkan dalam pengembangan model. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn, ini untuk bagian visualisasi. Dan di sini kami mengambil fungsi dari TensorFlow Keras. Ada beberapa seperti image data generator untuk membuat data berupa gambar, kemudian sekuensial untuk urutan layering, kemudian ada conv2d, max pooling 2d, dense, flatten, dan dropout. Ini untuk menghandle urusan layer, lapisan-lapisan yang ada dalam model. Kemudian ada TensorFlow Keras Callback. Kami menggunakan callback ada 3: early stopping, model checkpoint, reduce learning rate on Plateau, dan juga import operating system untuk mengelola file sistem yang ada supaya lebih mudah dalam mengelola dictionary, mengelola directory, dan lain sebagainya. Kemudian ini kalau callback ini ada early stopping, itu untuk menghentikan training ketika epochnya itu belum sampai epoch yang ditargetkan, tapi di situ sudah ada penurunan atau sudah mulai tidak signifikan. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan, itu nanti trainingnya akan dihentikan. Kemudian model checkpoint ini untuk menyimpan model terbaik selama pelatihan. Kemudian ada lagi reduce learning rate. Ini ketika tadi mirip-mirip seperti early stopping, ketika modelnya itu sudah tidak meningkat signifikan akurasinya, maka learning rate-nya akan diturunkan. Kemudian kita lanjutkan, kita kecil untuk blok kode kedua. Di sini kita menetapkan random seed-nya 42. Kemudian base path-nya. Nah, di sini base path-nya ada di D1000. Nah, kenapa D1000? Karena di sini proses training model itu dilakukan di PC-nya rekan saya, Fauzan. Jadi daripada saya mengambil bahan-bahan yang diperlukan dari PC Fauzan dan saya terapkan di sini, saya run di sini, lebih baik saya mempresentasikan riwayat dari PC-nya Fauzan. Karena kalau saya run kembali, di sini akan train ulang sehingga akan terlalu lama. Kita lanjut saja. Kemudian yang pertama ini ada fungsi untuk validasi dataset. Ini mengambil dari path tadi. Yang pertama ngecek path-nya benar atau enggak. Kemudian ngecek subfoldernya, apakah benar ada anotasinya juga, seperti itu. Dan di sini langsung saja ke blok kode berikutnya, itu untuk memuat data. Jadi bahan-bahan yang tadi sudah divalidasi dengan fungsi dari validate dataset akan dimasukkan ke dalam train df, valid df, test df, dimasukkan ke dalam data frame tersebut. Kemudian ada penambahan kolom path gambar, dan yang dikembalikan nanti outputnya berupa train df, valid df, dan test df, menghasilkan data frame baru yang berisi bahan-bahan tadi. Kemudian ini untuk eksekusi dari kedua fungsi di awal tadi. Kami menetapkan image size-nya itu 224 pixel, kemudian page size-nya itu 32. Kenapa 32? Ini menyesuaikan dengan besaran datasetnya 5131, jadi tidak bisa sembarangan. Nah, kemudian untuk epochs-nya kami pakai 50. Kemudian ini kami panggil dua fungsi di atas, validate dataset dan load data. Outputnya seperti ini. Jumlah itemnya sekian. Tapi ada warning di sini. Kenapa ada warning? Jumlah item di folder train 5130 berbeda dengan yang diharapkan 5131. Jadi
30 dan 31. Yang satu kemana? Yang satu adalah min 1 karena ada file annotations. Nah, karena ada file annotation maka jumlahnya berbeda. Nah, ini tidak masalah, kita lanjutkan ke blok kode berikutnya. Di sini ada proses menghitung jumlah kelas dan melihat isi daftar kelasnya itu apa saja. Kemudian ada train data gain, image data generator. Nah, ini ada proses rescale, rotation, width shift, height shift, horizontal flip, fill mode. Itu adalah proses augmentasi data. Setelah itu, setelah kita menemukan valid data gain dan test data gain, maka di rescale dengan 255 supaya rentangnya itu hanya 01. Rentangnya tidak perlu sampai banyak. Nah, output dari blok kode ini adalah jumlah tadi, jumlah kelas dan daftar kelas. Jumlah kelasnya ada 21 dan daftar kelasnya ada puding, kentang goreng, bakso, dan seterusnya sampai kentang rebus. Ada 21 jenis makanan Indonesia di dalam dataset kami. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat generator untuk data training, validasi, dan testing. Kita pakai flow from data frame di sini. Nah, ini ada 3. Yang pertama ini, yang pertama train generator dan train generator, valid generator, dan test generator. Outputnya adalah kami mendapatkan di sini ada 7.314 gambar yang telah divalidasi untuk 21 kelas. Kemudian untuk valid, untuk validasinya itu ada 865 dan untuk testingnya ada 804 gambar. Untuk yang berikutnya adalah konfigurasi MobileNet, arsitektur MobileNet untuk CNN di sini. Ini seperti tadi, import library yang diperlukan, kemudian ini untuk memuat MobileNet-nya, ini untuk nge-freeze trainable-nya supaya tidak terlalu banyak parameter yang diupdate. Ini untuk menetapkan lapisan-lapisan. Kemudian outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menetapkan arsitektur MobileNet, sudah waktunya kita ngetrain datanya nih. Ada di model compile, kemudian di sini kita tetapkan callback-nya tadi yang sudah kita panggil di dalam fungsi. Di sini ada early stopping, model checkpoint, dan juga reduce learning rate. Nah, ternyata ketika kita training datanya, epochnya itu berhenti di 14. Kenapa berhenti? Karena ada early stopping tadi. Ketika tidak ada peningkatan yang signifikan lagi, seperti yang bisa kita lihat di sini, akurasi yang kita dapatkan ini sudah tidak begitu signifikan, sudah tidak naik signifikan, jadi dihentikan di situ. Early stopping di epoch ke-14. Nah, setelah itu, setelah training sudah selesai, kita evaluasi nih modelnya, oke nggak modelnya. Kita evaluasi dengan blok kode ini. Ini model akurasi dan model lossnya ini akan tampil dan nanti tes akurasinya akan keluar. Yang pertama itu untuk tes akurasinya itu ada 85,30%, kemudian lossnya itu ada 52,97%, dan pada akhirnya disimpulkan bahwa tes akurasinya adalah 86,44%. Udah oke belum? Udah, karena sebelumnya sebelum UTS, di UTS itu akurasi yang kami dapat adalah 67%. Sekarang sudah meningkat sampai 86%.
Setelah itu untuk lebih memudahkan gambarannya, model sudah oke atau belum, kita lakukan visualisasi di sini menggunakan library dari Matplotlib dan Seaborn. Hasilnya seperti ini. Ini untuk model akurasinya. Akurasi modelnya itu kalau kita lihat di sini, untuk yang biru adalah training accuracy dan yang kuning, yang oranye adalah validation accuracy. Dimana untuk training akurasi ini sudah meningkat secara signifikan di atas 90. Tapi di sini kalau kita lihat validasinya itu hanya berada di angka 85 ke atas dan grafiknya mulai naik turun, fluktuatif di situ. Nah, karena training dan validasinya ini tidak menempel, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada potensi, meskipun sedikit, potensi terjadinya overfitting. Tapi tidak masalah karena model kita sudah meningkat signifikan dari 67 ke 86. Dan nanti dibuktikan ketika prediksi, sudah bisa memprediksi dengan baik. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada loss-nya. Loss-nya ini menurun, yang mana ini bagus karena modelnya itu tidak gagal dalam memprediksi. Kegagalan dalam memprediksinya itu turun. Jadi bagus, semakin rendah semakin bagus. Tapi di sini kalau kita lihat validasinya juga tidak sejalan dengan training loss-nya. Maka sama, kurang lebih kesimpulannya mengindikasikan adanya potensi overfitting. Tapi dengan performa yang ada, ini sudah cukup. Nah, sekarang kita testing nih pakai gambar. Gambarnya ada di pad-nya komputer Fauzan tadi. Gambarnya adalah gambar bakso. Setelah dicoba, ternyata benar nih, predicted class-nya bakso dan confidence-nya 1. Sudah benar, sudah bisa memprediksi dengan benar. Karena kami belum puas dengan hanya bakso dan outputnya masih kurang puas, tulisan hanya berupa tulisan seperti ini, kita keluarkan lagi outputnya menjadi gambar, dimana kami ini mencoba menggunakan gambar donat. Nah, ternyata setelah kami berikan gambar donat, model ini dapat memprediksi bahwa gambar tersebut adalah gambar donat dengan confidence 100% atau 1. Nah, model ini kami rasa sudah cukup nih untuk menjadi proyek akhir kami, Node Tracker. Kemudian, model yang sudah ada ini, kami kan tadi untuk fungsi model checkpoint kan ada kan, itu kan menyimpan base modelnya. Base modelnya kami simpan di base model.keras di sini, dan kita akan melakukan deployment di kode ini, deploy.py. Ini untuk melakukan deployment ke dalam Streamlit. Tapi untuk deploymentnya saya akan pindah, tidak menggunakan Jupyter, saya akan menggunakan VS Code. Nah, ini untuk kode deploymentnya. Kami menggunakan framework Streamlit, itu framework untuk mendeploy aplikasi berbasis Python ke dalam web. Kemudian ini keras model dan keras preprocessingnya kita panggil juga fungsinya. Kemudian kita menggunakan NumPy untuk tadi perihal terkait dengan operasi matematis. Ada beberapa blok kode di sini. Ini terkait UI dan terkait apa yang akan ditampilkan. Jadi yang pertama ini ada page title. Jadi di bagian tab itu ada judulnya. Itu kita akan beri di situ food recognition, dan page icon di sebelah kiri dari tab tadi adalah garpu. Kemudian layoutnya kita buat centered. Nah, sidebarnya ketika pertama kali membuka kita buat collapse, jadi belum terbuka, masih tertutup. Kemudian di sini kita memuat model yang sudah ditrain tadi. Modelnya itu base model keras tadi.
kita masukkan ke sini, kita simpan ke nama model, ke variabel model. Kemudian di sini kita mendefinisikan kelasnya, nama-nama kelasnya, dan juga kami buat dictionary nutrisinya, nutrisi dari tiap-tiap nama kelas yang ada di dalam class names. Puding kalorinya sekian dan seterusnya sampai kentang rebus. Kemudian kita coba lagi untuk kita lanjutkan bagian preprocessing. Ini kita lakukan preprocessing di sini. Kemudian kita buat judul utama dari aplikasinya ini adalah Food Recognition App. Kemudian kita berikan instruksi kepada pengguna apa yang harus kita lakukan, apa yang harus pengguna lakukan untuk menggunakan aplikasi Food Recognition ini. Kemudian di sini kita buat perintah atau instruksi untuk upload, di mana tipenya kita batasi hanya JPG, JPEG, dan PNG. Kemudian ini untuk bagian displaynya. Di sini membuat prediksinya. Kemudian menampilkan hasil prediksinya. Jadi nanti ketika sudah diketahui bahwa ini tuh makanan apa, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan menampilkan informasi nutrisi dari makanan yang sudah berhasil diprediksi tadi. Karena berlama-lama kita akan berpindah ke dalam app-nya di web app. Kita akan deploy ini, kita akan run deployment-nya. Kita akan run code. Kita tunggu untuk mendapatkan alamat localhost dari app-nya. Nah, kita dapatkan di sini run. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke terminal. Jangan lupa diberi jangan lupa diberi string di sini. Kemudian kita enter. Object not found. Sebentar, kita ulang kembali. Run. Sebentar, ada masalah. Oh, ini ternyata kita kurang Streamlit-nya. Ini kita run saja, belum ada Streamlit-nya. Streamlit-nya kita bawa ya teman-teman. Streamlit run. Nah, ini baru kita beri string di sini. Nah, kita tunggu dan app-nya sudah terdeploy. Kita akan full screen di sini. Nah, untuk itu kita perlu bahannya berupa gambar untuk ngetes. Jadi saya sudah mendownload gambar sate ayam. Kita akan coba masukkan apakah programnya bisa berjalan. Dan ini gambarnya sedang diproses. Tunggu sebentar. Nah, sudah terbuka hasilnya.
bahwa predicted class-nya ini adalah sate dan juga confidence levelnya itu 100%. Kemudian nutrition information-nya itu tampil di sini. Jadi modalnya sudah berhasil kita jalankan. Kemudian kita akan kembali ke dalam PowerPoint untuk bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan convolutional neural network CNN berbasis MobileNet V2, maka dapat menghasilkan kesimpulan yaitu sistem ini mampu menganalisis dan mengklasifikasikan gambar makanan serta memberikan informasi gizi yang relevan. Proses pengembangan melibatkan metodologi CRISP-DM yang mencakup pemahaman kebutuhan, pengolahan data, pemodelan, evaluasi, dan penerapan model ke dalam aplikasi berbasis Streamlit. CNN ini dikembangkan dan berhasil mencapai akurasi sebesar 86% untuk mengenali 21 jenis makanan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.